Halo Garuda Geeks, balik lagi sama gue Rizky Fidian dari Garuda Teknologi Nusantara. Mungkin kalian pengen nyari nih pengganti cooler bawaan kalian yang lebih powerful dan sudah support RGB dari berbagai brand. Nah, hari ini gue punya jawabannya. Ini adalah Thermaltake, yaitu Thermaltake UX 200. Penasaran gimana wujud dan performanya? Stay tuned. Sama seperti adik kecilnya UX100, UX200 ini membawa embel-embel high airflow CPU cooler, support ARGB 5V dari berbagai brand, dan sudah support AM4 dan LGA 115X. Spesifikasi fan tertulis maksimum putaran 1500 rpm, max noise 26,33 dBA, dan support sampai 130 Watt TDP. Di dalam box, kita mendapat cooler UX200 berserta kipas, mounting mechanism, thermal pasta, petunjuk pemakaian, dan kertas garansi. Cooler ini menggunakan form factor tower dengan tinggi maksimum 154 mm, menggunakan kipas 12 cm yang sudah support RGB dari berbagai brand. Thermaltake juga klaim kalau yang digunakan adalah quiet fan dengan speed maksimum 1500 rpm. Membuktikan silent atau enggaknya akan kita lihat nanti sama-sama ya. Model heatsink tower dengan 4 heat pipe dan direct touch. Hal yang paling gue suka dari adiknya ada di sini juga nih. Fin di coating berwarna hitam. Buat gue ini menambah kesan premium dari cooler ini. Gak usah nunggu lama, kita langsung masuk ke pengujian. Testbed yang dipakai adalah Ryzen 5 3600X dengan settingan Eco Mode, motherboard X570i Aorus Pro Wi-Fi, memori RAM menggunakan G-Skill Trident Z 16GB 3200 MHz. Tes dilakukan di open tense bench dengan suhu ruangan 25 derajat menggunakan thermal paste merek ternama dengan spesifikasi 5 watt per meter Kelvin. Ada dua hal yang akan kita tes hari ini, yaitu cooling performance dan noise. Cooling performance akan dites menggunakan Cinebench R20, AIDA 64 Extreme, dan 3D Mark Firestick Physics, yang masing-masing akan dijalankan selama 15 menit. Dan sebagai pembanding, kita akan memasukkan juga data dari Redspire di tes ini. Saat pemasangan, sama seperti UX100, mounting mechanism sangat mudah untuk AM4. Kalau kalian melakukan pembelian motherboard baru, kalian nggak perlu memasang mounting mechanism apapun, langsung kaitkan saja di mounting yang sudah ada di motherboard AM4. Langsung kita move on ke result. Yang pertama adalah noise meter. Suara ruangan kantor gua ada di sekitar 40-42 dBA. Tes dilakukan dengan shotgun mic Boya dengan jarak sekitar 20 cm. Suara yang dikeluarkan seluruh komponen komputer dengan UX200 saat full load adalah 50 dBA. Untuk perbandingan, menggunakan Redspire mendapat 50 dBA juga. Kalau dirasakan baik-baik, emang bener, Thermaltake ini nggak salah ngasih label quiet fan. Selanjutnya adalah Cinebench R20 yang dijalankan selama 15 menit. Suhu maksimal yang dicapai oleh Thermaltake UX200 adalah 78,3 derajat. Dan Redspire mendapat maksimal 82,8 derajat. Ada penurunan lumayan nih, sebesar 4,5 derajat dari Redspire. Tes kedua adalah AIDA 64 Extreme yang dijalankan selama 15 menit. Suhu maksimum yang dicapai oleh Thermaltake UX200 adalah 83 derajat. Sementara Redspire mendapat 87,5 derajat. Ada penurunan sebesar 4,5 derajat dari Redspire. Tes ketiga adalah 3D Mark Firestick Physics yang dijalankan selama 15 menit. Suhu maksimum dicapai oleh Thermaltake UX200 adalah 73 derajat dan Redspire mendapat 76,8 derajat. Ada penurunan sebesar 3,8 derajat dari Redspire. Untuk Thermaltake UX200 ini ada catatan kecil untuk improvement. Sama seperti adiknya, kabel RGB yang dipakai tidak biasa. Menggunakan kabel yang baru pertama kali gue temuin di seri Thermaltake ini dan UX100, yaitu menggunakan dua kabel merah dan hitam dan dipasang kalau di motherboard gua dipasang di slot VDG. Dan kalau bisa sama kabelnya diganti hitam aja untuk menambah kerapihan. Diffusernya masih sama yang dipakai di adiknya, RGB-nya kurang bagus terlihat.
karena LED di dalamnya masih terlihat dari luar, jadi warnanya tidak terlalu halus. Kelebihannya masih sama kayak adanya juga, mounting di A4 sangat amat mudah karena kita nggak perlu mounting tambahan. Dan fin bawaan berwarna hitam yang menurut gue bagus banget. Selanjutnya sudah support RGB dari berbagai brand. Ini nilai plus banget ya buat cooler RGB. Yang terakhir, Thermaltake nggak main-main ngasih label white fan untuk fan-nya. Karena benar-benar dibuktikan di lapangan dan bikin gua kagum banget. Walaupun silent, performanya tetap bagus. Kalian bisa dapetin cooler ini dengan harga 500 ribuan. Menurut gua, dengan cooler yang powerful, kipas yang udah RGB, dan silent fan dengan instalasi yang cukup mudah, gua rasa 500 ribu investment yang bagus banget nih buat kalian, buat yang mau upgrade cooler bawaan kalian ke cooler yang lebih powerful. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua kasih hari ini. Gua Rizky Fidian dari Garuda Teknologi Nusantara. Stay safe.